Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas D. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko perusahaan atau IRM. Perkenalkan, saya Roma Agustina dengan NPM akhir 136. Saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Saya Alisa Dayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alfatur Rosida dengan NPM akhir 150. Saya Kalantria Mandabisono dengan NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 163. Perkenalkan, saya Sandrina Bintang Alfiradita dengan NPM akhir 200. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM terakhir 292. Yang pertama adalah pendahuluan. Risiko sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif seperti bahaya atau kerugian. Namun dalam pandangan modern, risiko tidak hanya mengandung ancaman tetapi juga peluang. Oleh karena itu, organisasi perlu mampu mengelola risiko dengan baik agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian. Pendekatan yang digunakan adalah IRM, yaitu proses terpadu yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan seluruh organisasi untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. IRM berkaitan erat dengan GCG karena membantu dewan memahami dan mengawasi risiko secara lebih efektif. Kemudian dalam praktiknya terdapat dua kerangka kerja manajemen risiko yang banyak digunakan. Yang pertama adalah ISO 31000 tahun 2018 yang memberikan prinsip dan panduan umum pengelolaan risiko. Kemudian ada KOSO IRM tahun 2017 yang mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi dan kinerja organisasi. Berikutnya adalah definisi, tipe, dan klasifikasi risiko. Agar risiko dapat dikelola dengan baik, organisasi harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan risiko. Secara tradisional, risiko dianggap hanya sebagai kemungkinan terjadinya kerugian. Namun dalam pandangan modern, risiko dipahami sebagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi baik secara positif maupun negatif. Kemudian menurut ISO 31000 tahun 2018, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Kemudian kerangka KOSO IRM juga memandang risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah tipe risiko. Yang pertama, risiko strategis yang berkaitan dengan keputusan dan strategi perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional yang berkaitan dengan proses internal, sistem, teknologi, atau kesalahan manusia dalam operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah risiko keuangan yang berkaitan dengan kondisi keuangan seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, likuiditas, atau kerugian finansial. Kemudian yang terakhir adalah risiko kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi risiko. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, yaitu risiko internal yang berasal dari dalam organisasi dan risiko eksternal yang berasal dari luar organisasi. Kemudian berdasarkan dampaknya ada risiko finansial, risiko reputasi, dan risiko regulasi. Selanjutnya, pengertian risiko dari definisi klasik dan modern. Dari definisi klasik, risiko dipandang sebagai kemungkinan kerugian atau pure risk. Fokus pada pencegahan dan pengendalian kerugian. Dari pandangan modern, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan yang bisa memberi peluang keuntungan maupun kerugian. Menurut standar ISO 31000 dan KOSO IRM, risiko menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis. Manajemen risiko modern menekankan intelligent risk taking untuk menciptakan nilai, bukan hanya menghindari risiko. Selanjutnya, tipe-tipe risiko. Yang pertama ada risiko strategis, berkaitan dengan tujuan jangka panjang perusahaan seperti persaingan, reputasi, teknologi, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, risiko operasional, berasal dari kegagalan proses, sistem, manusia, atau peristiwa eksternal dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Yang ketiga ada risiko keuangan terkait pasar keuangan, kredit, dan likuiditas yang mempengaruhi kondisi arus kas dan aset perusahaan. Yang keempat ada risiko kepatuhan, risiko akibat pelanggaran hukum, regulasi, atau kebijakan internal. Selanjutnya, klasifikasi risiko berdasarkan sumber dan dampak. Berdasarkan sumber risiko, ada risiko internal dan eksternal. Risiko internal berasal dari dalam organisasi dan masih dapat dikendalikan manajemen seperti masalah proses kerja, SDM, atau teknologi. Kalau risiko eksternal itu berasal dari luar organisasi dan sulit dikendalikan seperti kondisi keuangan, persaingan industri, dan perubahan lingkungan makro. Selanjutnya berdasarkan dampak risiko ada satu, finansial, yaitu kerugian uang, peningkatan biaya, atau penurunan pendapatan. Yang kedua risiko reputasi, penurunan kepercayaan dan citra perusahaan. Yang ketiga ada risiko hukum atau regulasi seperti sanksi, denda, atau pelanggaran aturan. Yang keempat risiko operasional seperti gangguan aktivitas bisnis. Yang kelima ada risiko keselamatan dan lingkungan seperti dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. ISO 31000 versi 2018 yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO merupakan panduan global dalam pengelolaan risiko yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Berbeda dengan ISO 9001 yang digunakan untuk sertifikasi. Nah, ISO 31000 bersifat panduan yang menyediakan prinsip, langkah kerja, dan proses untuk
untuk mengelola risiko secara efektif. Standar ini bersifat fleksibel dan generik, sehingga dapat diterapkan pada semua organisasi tanpa memandang ukuran, sektor, atau lokasi. ISO 31000 ini menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi, termasuk tata kelola, strategi, pengambilan keputusan, dan operasional. Nah, sedangkan versi 2018 ini menekankan aspek strategis dengan tujuan utama untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi, serta menyoroti pentingnya kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak dalam keberhasilan penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian ISO 31000 ini terdiri dari 3 elemen utama yang saling terkait, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip yang merupakan fondasi untuk manajemen risiko yang efektif. Kedua, ada kerangka kerja yang menyediakan struktur organisasi dan pengaturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu proses, yang merupakan serangkaian aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam ISO 31000 versi 2018 merupakan dasar utama untuk menerapkan manajemen risiko yang secara efektif. Dengan prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kerangka kerja dan proses manajemen risiko, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko ini mampu menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Sehingga standar ini memuat 8 prinsip utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada terintegrasi, yang dimana manajemen risiko ini menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi, termasuk tata kelola, strategi, perencanaan, dan operasional. Kemudian yang kedua ada terstruktur dan komprehensif. Melalui pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis agar hasilnya konsisten dan mencakup semua risiko yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu disesuaikan, merupakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta tujuan-tujuannya. Kemudian yang keempat ada inklusif, yang melibatkan pemangku kepentingan agar keputusan terkait risiko lebih tepat dan informatif. Kemudian yang kelima yaitu ada dinamis. Nah, dinamis ini yang dimana manajemen risiko harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan munculnya risiko baru. Kemudian yang keenam yaitu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, yang dimana keputusan risiko ini didasarkan pada data historis. Kemudian ada informasi terkini serta perkiraan masa depan. Kemudian selanjutnya ada yang ketujuh yaitu mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, yang dimana perilaku dan budaya manusia ini secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek manajemen risiko di semua tingkatan. Kemudian dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada peningkatan berkelanjutan, yang dimana manajemen risiko ini harus ditingkatkan secara terus-menerus melalui pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya, ada kerangka kerja manajemen risiko dalam ISO 31000 versi 2018 yang merupakan struktur yang mendukung penerapan manajemen risiko agar terintegrasi ke seluruh aktivitas organisasi, termasuk tata kelola, strategi, dan budaya organisasi. Sehingga keberhasilan kerangka kerja ini sangat bergantung pada kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak yang diwujudkan melalui kebijakan, penyediaan sumber daya, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dengan kerangka kerja manajemen risiko ini bersifat siklus berkelanjutan yang terdiri dari komponen utama yaitu yang pertama ada integrasi melalui mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam semua praktik dan proses organisasi yang relevan. Kemudian yang kedua ada desain, yang dimana organisasi ini harus merancang kerangka kerja sesuai dengan konteks organisasi termasuk kebijakan, peran, tanggung jawab, sumber daya, serta sistem komunikasi dan pelaporan. Kemudian yang ketiga ada implementasi. Setelah dirancang ini, kemudian menerapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini di mana organisasi harus secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, membandingkannya dengan tujuan, rencana implementasi, dan prinsip-prinsip ISO 31000. Kemudian dan yang terakhir yaitu ada peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, organisasi harus mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk perbaikan secara terus-menerus beradaptasi dan meningkatkan kerangka kerjanya. Secara keseluruhan, kerangka kerja ini menekankan bahwa manajemen risiko ini merupakan sistem yang terus berkembang dan harus selalu diperbaiki sehingga tetap efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di materi selanjutnya.
Lalu selanjutnya ada proses manajemen risiko berbasis ISO 31000. Proses manajemen risiko ini adalah penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan juga praktik untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan juga meninjau risiko, serta melibatkan komunikasi, konsultasi, dan penetapan konteks. Proses inti manajemen risiko terdiri dari beberapa langkah berurutan, yaitu yang pertama, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, yang kedua, penilaian risiko, dan yang ketiga, evaluasi risiko. Pelakuan risiko adalah proses memilih dan menerapkan langkah untuk menangani risiko yang didukung oleh dua aktivitas penting yang berjalan secara paralel. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memahami risiko, dasar pengambilan keputusan, dan juga alasan mengapa tindakan tertentu itu diperlukan. Yang kedua, pemantauan dan peninjauan diperlukan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas efektivitas desain, implementasi, dan juga hasil dari proses tersebut. Pencatatan dan pelaporan ini tuh bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan hasil manajemen risiko serta menyampaikannya kepada pemangku kepentingan untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep manajemen risiko perusahaan ERM KOSO. KOSO itu menerbitkan pembaruan ERM pada 2017 berjudul Integrating with Strategy and Performance sebagai respon terhadap perubahan risiko dan kebutuhan mengaitkan risiko dengan strategi. Kerangka ini terdiri dari 5 komponen utama yang didukung 20 prinsip. Komponen-komponen utamanya ini adalah tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi, komunikasi, dan pelaporan. Salah satu kontribusi utama kerangka KOSO ini adalah konsep risk appetite, yaitu jenis dan tingkat risiko yang bersedia diambil organisasi untuk mencapai tujuannya yang ditetapkan oleh manajemen dan dewan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada komponen ERM KOSO 2017, yaitu yang pertama tata kelola dan budaya. Komponen ini adalah fondasi dari ERM yang menetapkan di puncak dan memperkuat pentingnya ERM. Lalu yang kedua, strategi dan penetapan tujuan yang menekankan integrasi ERM dengan proses perencanaan strategis. Lalu yang ketiga, kinerja. Komponen ini tuh berfokus pada aktivitas ERM sehari-hari. Yang keempat, tinjauan dan revisi. ERM ini bukan proses statis. Nah, komponen itu meningkatkan pentingnya peninjauan kinerja ERM dari waktu ke waktu. Lalu yang kelima, informasi dan komunikasi dan pelaporan. Ini berjalan di seluruh komponen lainnya dan menekankan pentingnya informasi yang berkualitas dan juga komunikasi yang efektif. Lalu kelima komponen ini bekerja sama untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana risiko dikelola dalam konteks strategi dan juga kinerja. Materi selanjutnya yaitu risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah jenis dan jumlah risiko pada tingkat luas dan tinggi yang bersedia dikejar atau diterima oleh suatu organisasi dalam usahanya untuk menciptakan nilai. Kalau risk tolerance itu tingkat variasi yang dapat diterima sehubungan dengan pencapaian tujuan bisnis tertentu. Sedangkan hubungan dari keduanya yaitu risk appetite adalah panduan strategis tingkat tinggi, sementara risk tolerance adalah penerapan operasional dari risk appetite pada tujuan-tujuan yang spesifik. Selanjutnya, hubungan ERM dengan strategi perusahaan. Jadi ERM adalah bagian dari integral proses penerapan strategi itu sendiri yang menginformasikan dan membentuk pilihan strategis yang dibuat oleh organisasi. Nah, hubungannya ada 3. Yang pertama yaitu ERM memberikan input krusial untuk analisis dan pemilihan strategi. Yang kedua, ERM berperan dalam melaksanakan strategi. Yang ketiga, ERM memainkan peran penting dalam pemantauan kinerja dan merevisi strategi. Selanjutnya yaitu dampak risiko dalam organisasi dan lingkup manajemen risiko. Nah, dampak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dampak negatif risiko, yaitu berupa kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu peluang risiko, berupa ketidakpastian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi, pengembangan produk baru, atau memperluas pasar. Nah, selanjutnya yaitu lingkup manajemen risiko dalam organisasi. Yang pertama ada tingkat strategis, yaitu Dewan Direksi dan Manajemen Puncak menilai risiko jangka panjang. Yang kedua, tingkat taktis, manajer mengelola risiko dalam proyek atau program. Yang ketiga, tingkat operasional, karyawan mengendalikan risiko dalam aktivitas harian. Selanjutnya yaitu dampak positif, peluang, dan negatif ancaman. Manajemen risiko modern mengakui bahwa ketidakpastian dapat menghasilkan dampak negatif yaitu ancaman maupun dampak positif yaitu peluang. ERM yang baik tidak hanya berfokus pada pencegahan kerugian tetapi juga pada pemanfaatan peluang untuk menciptakan nilai bagi organisasi. Ancaman dapat menyebabkan kerugian finansial, penurunan pendapatan, kerusakan aset, dan gangguan operasional. Pengelolaan ancaman dilakukan melalui strategi menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Peluang merupakan potensi keuntungan dari ketidakpastian seperti inovasi produk, ekspansi pasar, dan penerapan teknologi baru. Materi selanjutnya yaitu lingkup penerapan manajemen risiko atau ERM. Enterprise Risk Management atau ERM ditetapkan secara menyeluruh di seluruh organisasi atau enterprise-wide. Terdapat 3 tingkatan penerapan, yaitu yang pertama tingkat strategis di mana manajemen puncak menentukan risk appetite atau tingkatan risiko yang mengelola risiko besar yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang kedua tingkat taktis atau program ditetapkan pada divisi, program, atau proyek besar. Contohnya yaitu risiko pengembangan produk, rantai pasokan, dan risiko keuangan. Yang ketiga yaitu tingkat operasional di mana pengelolaan risiko dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu keselamatan kerja, kontrol kualitas, dan keamanan data.
Materi selanjutnya yaitu nilai tambah Enterprise Risk Management atau ERM. Nilai tambah ERM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perlindungan nilai atau Value Protection. ERM membantu mengurangi dampak risiko negatif melalui yang pertama pengurangan kerugian yang diharapkan atau expected loss, yang kedua pengurangan volatilitas pendapatan sehingga laba lebih stabil, kemudian penurunan premi asuransi karena pengelolaan risiko yang baik, kemudian pengurangan biaya kepatuhan dan risiko denda atau sanksi. Selanjutnya ada penciptaan nilai atau value creation. Penciptaan nilai itu sendiri yaitu aspek yang lebih strategis namun lebih sulit diukur secara langsung daripada perlindungan nilai. Dan penciptaan nilai ini berkaitan dengan bagaimana IRM memungkinkan organisasi untuk mengambil risiko yang lebih cerdas dan membuat keputusan alokasi modal yang lebih baik. Pengukuran di area ini tuh lebih bersifat kualitatif atau berbasis indikator seperti yang pertama ada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan yang dapat diukur melalui survei, peningkatan peringkat kredit atau peningkatan valuasi pasar. Yang kedua ada peningkatan kualitas keputusan strategis yang dapat dinilai melalui analisis pasca implementasi terhadap keputusan investasi besar. Yang ketiga ada peningkatan ketangkasan dan ketahanan atau agility dan resilience, yaitu dapat menilai seberapa cepat dan efektif organisasi dapat merespon guncangan eksternal yang tidak terduga dibandingkan dengan pesaing. Dan yang terakhir ada optimalisasi alokasi modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko perusahaan atau IRM yang efektif biasanya didasarkan pada serangkaian prinsip fundamental dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang semuanya berpusat pada penciptaan dan perlindungan nilai. Prinsip-prinsip ini adalah keyakinan dasar yang membantu bagaimana manajemen risiko harus dipandang dan dipraktikkan. Sementara tujuan-tujuannya adalah hasil nyata yang ingin dicapai melalui penerapan IRM. Prinsip-prinsip inti dari IRM biasanya diringkas dari kerangka kerja seperti ISO 31000 dan KOSO, yaitu menekankan bahwa manajemen risiko harus bersifat terintegrasi, strategis, komprehensif, disesuaikan, dan dinamis. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut, tujuan utama dari penerapan IRM ini dapat diuraikan menjadi beberapa poin. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yaitu dengan menyediakan informasi yang baik mengenai potensi hasil positif dan negatif dari berbagai pilihan. Yang kedua ada mendukung pencapaian tujuan strategis. IRM secara eksplisit menghubungkan aktivitas manajemen risiko dengan tujuan-tujuan yang paling penting bagi perusahaan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu membangun ketahanan atau resilience dan ketangkasan atau agility organisasi. Proses IRM yang matang membantu organisasi untuk memahami kerentanannya dan membangun kapasitas untuk pulih dari peristiwa yang merugikan, serta untuk secara cepat memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan. Dan semua tujuan tersebut pada akhirnya akan mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan dan melindungi nilai bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan utama penerapan IRM. Meskipun penerapan manajemen risiko perusahaan atau IRM ini dapat memberikan berbagai manfaat, ada beberapa tujuan utama yang menjadi pendorong fundamental di balik adopsi kerangka kerja ini. Tujuan-tujuan utama itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perlindungan nilai atau value protection. Tujuan ini yaitu tujuan yang defensif yang berfokus pada pencegahan atau mitigasi peristiwa yang dapat menghancurkan nilai yang ada. Dan IRM ini dapat mencapai tujuan dengan cara mengurangi kerugian operasional, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga aset. Yang tujuan yang kedua ada penciptaan nilai atau value creation, yaitu tujuan ofensif yang berfokus pada penggunaan pemahaman risiko untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memanfaatkan peluang. Dan dapat dicapai dengan cara menginformasikan pemilihan strategi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memanfaatkan peluang. Yang terakhir ada tujuan ketiga, yaitu peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, tujuan yang ketiga ini adalah payung bagi kedua tujuan sebelumnya, yang organisasi yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pendekatan yang matang dan terstruktur terhadap manajemen risiko akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari berbagai pihak, dan dapat dicapai dengan cara meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat hubungan dengan kreditor dan mitra bisnis, dan memenuhi ekspektasi dewan dan regulator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu terkait integrasi antara manajemen risiko dengan proses bisnis, di mana untuk ERM itu dapat berjalan secara efektif, manajemen risiko itu harus menjadi bagian atau pedoman dari cara setiap orang bekerja di perusahaan. Nah, integrasi ini itu terjadi di berbagai tingkatan di perusahaan, yaitu tingkat strategis, tingkat taktis, dan tingkat operasional. Di mana tingkat strategis itu, di mana manajemen risiko itu sebagai komponen inti dari siklus perencanaan strategis tahunan di perusahaan. Sedangkan tingkat taktis itu manajemen risiko diintegrasikan dalam proses-proses seperti penganggaran, manajemen kinerja, dan manajemen proyek.
Sedangkan tingkat operasional itu pertimbangan risiko dan aktivitas pengendaliannya itu diterapkan dalam alur kerja di sehari-hari. Nah, untuk mencapai integrasi ini itu perlu 3 elemen utama, yaitu komitmen dari manajemen puncak, komunikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta kerangka kerja yang sederhana dan praktis. Materi selanjutnya yaitu terkait budaya sadar risiko, di mana ini adalah seperangkat nilai, keyakinan, pengetahuan, serta sikap dan perilaku mengenai risiko yang dianut oleh sekelompok orang. Di mana karakteristik culture yang kuat itu ada 3 hal, yaitu memahami risiko yang penting bagi organisasi, memiliki kemauan melakukan percakapan terbuka dan jujur mengenai risiko, serta adanya rasa tanggung jawab bersama untuk mengelola risiko. Nah, pendorong terciptanya risk culture itu ada 3 tahap, yaitu tone at the top itu bagi manajemen puncak, mood in the middle itu bagi manajemen menengah, dan buzz at the bottom itu bagi karyawan tingkat bawah. Nah, budaya sadar risiko yang kuat itu dibangun secara berkelanjutan dalam proses jangka panjang. Nah, risk culture ini melibatkan beberapa elemen praktis seperti komunikasi yang jelas, pelatihan yang relevan, sistem insentif, dan akuntabilitas yang menetapkan kepemilikan risiko dan pertanggungjawabannya itu jelas antar karyawan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.